Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 terutama ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, untuk materi yang kali ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 4. Yang pertama tentang muatan PPKN. Pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila kita amalkan dalam mengambil keputusan bersama. Bunyi sila keempat Pancasila, masih ingat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Next. Kemudian kita akan membahas tentang sila keempat di tempat wisata. Sebelum berwisata, kita bisa mendiskusikan beberapa hal dengan keluarga. Contohnya, pertama, tempat yang ingin dikunjungi, kemudian makanan apa yang akan kita bawa, terus alat transportasi yang digunakan, dan perlengkapan lainnya yang mungkin perlu disiapkan. Selanjutnya, itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan dari bermusyawarah itu adalah untuk mencapai mufakat. Berikut adalah sikap-sikap yang harus kita hindari saat kita bermusyawarah. Yang pertama, memaksakan kehendak orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan yang terakhir, memotong perkataan orang lain. Sila kelima di tempat bermain. Di bawah ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama, suka bekerja keras, kemudian hidup hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dari PPKN sudah sampai di sini ya. Kemuatan matematika. Yang pertama itu tentang panjang benda. Masih ingat dengan panjang benda yang kemarin? Iya, untuk menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda, kita harus menyamakan dulu satuan panjangnya. Masih ingat satuan panjang? Sentimeter dan meter. Ya, kita ingat-ingat kembali satuan panjang. Ada meter dan sentimeter. 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Di sini ada soal dan penyelesaiannya tentang panjang benda. Soalnya, panjang sebuah benda itu 2 meter. Di meja terdapat taplak dengan panjang 100 cm. Berapa meter sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak? Cara menyelesaikannya, yang pertama kita samakan dulu satuan panjangnya. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi 2 meter dikurangi 1 meter, hasilnya adalah 1 meter. Dan sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak adalah 1 meter. Di sini ada gambar konversi satuan panjang. Kemarin anak-anak sudah masih ingat kan tentang
konversi satuan panjang yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu kalau tangganya nanti turun dikali 10. Kalau tangganya nanti naik dibagi 10. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar ya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Us Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku, subtema 4, muatan bahasa Indonesia, kelas 2. Pada subtema 4, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang 1, yaitu menyimak pembacaan puisi. Yang kedua, menjelaskan makna kata pada puisi. Yang ketiga, menulis puisi. Yang keempat, menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Yang kelima, menceritakan ungkapan permintaan tolong. Yang terakhir, membuat percakapan permintaan tolong. Yang pertama, menyimak pembacaan puisi. Saat kamu menyimak pembacaan puisi, kamu harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Artikulasi, 2. Intonasi, 3. Ekspresi. Anak-anak masih ingat kan apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ya, artikulasi adalah tentang pengucapan, kemudian intonasi adalah kejelasan. Yang ketiga, ekspresi adalah apa? Yaitu tentang raut wajah. Menjelaskan makna kata dalam puisi. Dalam menjelaskan makna kata dalam puisi, anak-anak dapat menemukan maknanya dalam sebuah puisi bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, juga dapat bertanya kepada orang tua atau gurumu, sehingga kamu akan mengerti isi puisi yang kamu baca. Menulis puisi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, yaitu A. Menentukan tema puisi. B. Menuliskan kata-kata yang indah sesuai dengan tema. C. Menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Ketika kamu dalam keadaan kesulitan, tentu memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Untuk itu, kamu dapat melakukannya dengan mengucapkan permintaan tolong. Perlu kamu ingat, permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut, agar orang yang dimintai tolong akan bersedia membantu kita. Menceritakan ungkapan permintaan tolong. Dalam meminta tolong terhadap orang lain, ucapkanlah permintaan tolong dengan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu kamu dengan senang hati. Jadi, ketika kalian meminta tolong, itu harus diucapkan dengan santun. Tujuannya apa? Ya, agar orang yang membantu kamu dapat dengan senang hati bisa membantu. Membuat percakapan berisi ungkapan permintaan tolong. Saat kamu membuat percakapan permintaan tolong, sebaiknya gunakanlah kata tolong dan harus diucapkan dengan sopan. Nah, jadi anak-anak, ketika membuat ungkapan permintaan tolong yang berupa percakapan, itu harus digunakan kata-kata, harus ada kata tolong. Sekarang kita beralih ke muatan SBDP. Pengalamanku subtema 4 kelas 2, muatan SBDP.
Dalam muatan SPDB, kita akan belajar yang pertama yaitu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Yang kedua, mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Yang pertama, mengidentifikasi bahan buatan dan alat membuat kerajinan. Berikut bahan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan yang dibuat oleh manusia meliputi karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, dan kain perca. Sedangkan alat untuk membuat kerajinan meliputi 1. Pemotong. Contohnya apa? Ya, betul. Contohnya seperti gunting. Yang kedua, perekat. Contohnya lem dan selotip. Yang ketiga, pewarna. Contohnya krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Yang kedua, mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Apa saja ya membuat kolase dari bahan bekas itu? Nah, kolase adalah cara membuat karya dengan menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase adalah kertas. Contohnya, kertas koran, kertas bekas, majalah bekas, atau plastik. Selanjutnya, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alam. Dalam membuat karya hiasan dengan bahan alam, kamu dapat menyusun langkah-langkah dalam pembuatannya. Contohnya, membuat bingkai foto dari kardus bekas. Kamu harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian diikuti dengan langkah-langkah kegiatan pembuatan. Yaitu kegiatan pembuatan apa? Ya, bingkai foto dengan kardus bekas. Nah, untuk belajar hari ini kita sudah cukup ya. Dan dari awal kita sudah belajar tentang subtema 4, tema 5. Yang pertama tadi sudah belajar tentang PPKN. Yang kedua apa? Matematika. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Dan yang keempat apa? SBDP. Untuk itu, anak-anak di rumah jangan lupa belajar, kemudian semua tugas dikerjakan dengan tepat. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.